Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Triani Kasturi dari kelompok 11 Kuliah Kerja Nyata Universitas Bale Bandung. Sebagai laporan akhir di sini, saya akan mempresentasikan program-program apa saja yang sudah saya kerjakan selama masa KKN, yaitu kurang lebih selama 14 hari di Kampung Bojong Kukun, RT 2 RW 11 Desa Rancamanyar. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul atau tema tersebut dalam KKN kali ini, selain karena secara garis besar KKN ini memang bertemakan COVID-19, di sini saya sebagai mahasiswi Fakultas Pendidikan pastinya akan memfokuskan di bidang pendidikan. Nah, selain itu, Kampung Bojong Kukun ini juga merupakan salah satu kampung yang dimana terdampak COVID-19. Seperti desa-desa atau kampung-kampung yang terdampak COVID-19 lainnya, di Kampung Bojong Kukun ini pun sama, anak-anak yang tidak bisa sekolah luring lagi karena memang kebijakan pemerintah juga ya untuk sekolah daring. Nah, karena sekolah daring inilah si anak-anak siswa khususnya tidak mampu atau kurang begitu paham untuk menguasai pembelajaran-pembelajaran yang seharusnya mereka bisa mengerti kalau sekolahnya luring. Di sini saya membuat beberapa program-program untuk bisa setidaknya mereduksi kecemasan-kecemasan orang tua maupun kegelisahan para siswa di bidang pendidikan. Maka secara garis besar, tujuan dari tema ini adalah untuk bisa mengembangkan kreativitas dan potensi-potensi yang terdapat di Kampung Bojong Kukun ini untuk memperluas wawasan mengenai ilmu pendidikan. Nah, untuk kegiatan pertama di sini saya mendata warga terlebih dahulu. Selain saya meminta izin kepada pihak-pihak yang berperan di Kampung Bojong Kukun ini, saya juga mendata warga, khususnya warga RT 2. Nah, untuk apa mendata warga tersebut? Saya menggunakannya sebagai misalnya membantu warga dalam mendaftarkan vaksinasi untuk yang belum vaksin. Kemudian sekalian mendata siswa-siswa yang daring sekolahnya untuk nanti dibuatkan semacam bimbingan belajar. Nah, sebenarnya rencana awalnya saya akan membuat program yaitu sekolah lapang, di mana program ini tadinya saya akan terapkan di tempat lain, namun karena memang jaraknya jauh dan tidak memungkinkan untuk bisa KKN di masa pandemi ini, jadi sekolah lapang tersebut saya ganti menjadi rumah belajar. Dalam program rumah belajar ini, saya mengajar anak-anak dari SD kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP, kemudian ada juga beberapa anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam program rumah belajar ini, tidak hanya saya mengajarkan mengenai mata pelajaran yang umumnya berada di sekolah, saya juga mengajak anak-anak didik saya untuk belajar bercocok tanam sejak dini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa manfaat tumbuh-tumbuhan itu apalagi di masa pandemi sangat-sangat kita butuhkan. Maka dari itu saya menyimpan atau saya menerapkan program bercocok tanam ini di dalam rumah belajar. Kemudian selain berjalannya rumah belajar ini, saya juga melakukan pendampingan UMKM, yaitu dengan berkunjung
dan juga membantu petani buah di salah satu petani buah di Kampung Bojongkukun ini. Nah, saya juga membantu dari segi pemasarannya dan dari ketika panennya. Yang pertama saya lakukan adalah mengobservasi, yaitu membantu untuk panennya, kemudian ada sedikit wawancara bersama narasumber atau yang punya kebun tersebut. Kemudian setelah itu saya melakukan pendampingan, yaitu membantu dalam pendistribusiannya. Nah, selain beberapa program utama tadi, saya juga membuat program pendukung. Di akhir masa KKN, saya bersama teman-teman membuat webinar dengan tema pelatihan karya tulis ilmiah. Yang pematerinya itu DPL kami sendiri, yaitu Bapak Dani Hermawan MPD. Dan ketua pelaksananya kebetulan adalah saya sendiri. Alhamdulillah, di webinar ini pesertanya cukup banyak, yaitu kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi dan juga beberapa sekolah SMK, dan juga ada dari umum. Dalam acara ini kami berkolaborasi dengan Karang Taruna dari tiap desa KKN, kemudian dari Yayasan Al-Falah Banjaran, kemudian dari Ekskul Jurnalistik BPPI. Nah, tujuan dari adanya webinar ini tidak lain adalah untuk mengukuhkan, untuk meningkatkan semangat penulisan pemuda-pemuda, dan untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai kepenulisan. Nah, mungkin itu program-program KKN saya secara garis besar. Untuk tindak lanjutnya, tadi untuk rumah belajar, insya Allah meskipun KKN ini kegiatannya sudah berakhir, namun di kegiatan rumah belajar tersebut, saya akan terus mengembangkannya bersama beberapa pemuda yang ada di desa ini. Karena memang feedbacknya sangat positif sekali, entah untuk saya maupun untuk anak-anak didik yang saya didik selama masa KKN. Kemudian untuk pendampingan UMKM, saya akan menyerahkan akun medsos yang untuk pendistribusian buah-buahan tadi kepada orang yang memang dengan senang hati memegang dan mengelola akun tersebut untuk membantu petani buah di Kampung Bojongkukun. Nah, kemudian untuk feedback akhir dari webinar, di sini saya membagikan sertifikat sebagai kenang-kenangan, juga materi dari Bapak Dani kepada para peserta untuk dikaji, dan untuk nantinya insya Allah akan ada diskusi di lain waktu dan kesempatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.